Sebelum saya ke Mbak Devi, saya ke Anda. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan, tadi disampaikan bahwa oleh Pak Haryadi Sukamdhani, Apindo, Ketua Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, niatnya untuk memutar roda perekonomian. Tapi pengusaha nggak diajak ngobrol, salah sasaran nanti. Karena pengusaha juga yakin bahwa nggak akan pengaruh ini tambahan cuti. Iya, iya. Jadi Mas Aiman sebenarnya kalau kita ingat ya sebelumnya itu tahun 2016 itu sebenarnya jumlah cuti bersama itu ada 19, 2017 itu ada 23. Nah 2018 itu ada 24, jadi sama dengan tahun 2020, 24. Dan tahun 2020 itu ada 2019 ada 20 ya. Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Jadi artinya sebenarnya sama dengan kondisi tahun 2018 jumlah hari libur bersama dan cuti bersama sebenarnya. Jadi kelihatannya tahun 2012 kita sebenarnya kelihatannya juga tidak ada masalah ya. Dengan 2018 nggak ada masalah. Menurut Pak Haryadi ada masalah tadi disampaikan 2018. Itu masalah banget 2018. Jadi pada waktu itu kita tuh banyak terganggu loh. Jadi yang kegiatan baik kegiatan ekspor maupun kegiatan yang lokal ya itu terganggu karena itu kan mendadak kira-kira 1 bulan sebelum Ramadan. Ya seperti ini. Nah itu orang yang sudah punya jadwal itu jadi repot saat itu. Dan yang kita lihat pada kembali 2018 ya Mas ya, impact-nya itu sangat sedikit. Bahkan kalau kita hitung secara menyeluruh Mas, yang kegiatan ekspor itu recovery-nya lama loh. Dia ngejar walaupun cuma 4 hari ya pada waktu itu tambahannya. Jadi seharusnya kita ngapain nih sekarang? Karena kita ada ancaman besar untuk corona, ada banyak pembatasan, sebetulnya kalau urusan hari libur ini udah bukan nggak usah ada corona pun sebetulnya kita dengan 16 hari libur nasional itu sebenarnya udah cukup Mas. Ditambah lagi kan ada 12 hari yang cuti ya, hari jatah cuti sebenarnya udah cukup. Begitu itu ditambah-tambah sebetulnya kita ini mengurangi daripada jam produktif kita gitu loh. Dan malah tambah parah. Itu akan memperburuk dari segi output ya, dari segi output kita secara keseluruhan secara nasional itu mengurangi. Anda kan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia. Kalau makin panjang liburnya kan hotel makin tingkat huniannya meningkat. Enggak Mbak, kenyataannya yang tadi saya bilang yang menikmati itu hanya beberapa daerah saja. Kan ini saya kan selalu monitor terus kan. Sebetulnya karena apa? Nomor satu bahwa dari purchasing powernya masyarakat kita tuh juga nggak besar-besar amat. Makin lama masyarakat tuh malah komplain gitu karena ongkosnya banyak kan bawa anak segala macam kan mesti ditambahan ekstra kan. Satu itu. Kedua dari segi city Mas yang di kota itu drop jelas banget kalau cuti pasti drop. Jadi yang menikmati itu hanya beberapa daerah tapi the whole secara keseluruhan wilayah itu sebenarnya turun semuanya. Bayangan saya ketika di kota justru ketika Idul Fitri justru banyak juga di kota karena mereka banyak yang kemudian di hotel karena bicara staycation. Pekerja rumah tangganya pulang kampung. Staycation itu juga nggak banyak nggak banyak pengaruhnya. Jadi ini kita bisa lihat lah, bisa terlihat kok semuanya datanya ada semuanya. Jadi bisa kita analisa. Jadi kita mesti melihat kecuali kalau memang purchasing power kita bagus. Misalnya pertumbuhan ekonomi kita 6% gitu ya. Itu memang pasti ada pengaruh positifnya. Mbak Devi apa yang bisa catat di sini? Apa kemudian usulan dari pemerintah betulnya terkait corona sehingga ada perpanjangan? Saya mau tanyakan dulu betul konfirmasi itu? Sebetulnya alasannya sih bukan corona Mas. Jadi memang ini menindaklanjuti arahan Presiden untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Oke, laju pertumbuhan ekonomi apapun alasannya. Tapi yang memang sudah melambat kan karena perekonomian global. Tekanan global termasuk juga tambah corona punya potensi. Corona. Sih semangatnya itu sebetulnya. Oke, baik. Mbak Devi, apa yang kemudian bisa disampaikan di sini terkait dengan apa yang disampaikan bahwa pemerintah punya usulan tapi ternyata nggak connect dengan apa yang diharapkan oleh pengusaha? Ya, kalau ini kan bicara dari aspek ekonomi. Kalau kita bicara dari aspek sosial maupun kesehatan mental misalnya, apakah kemudian dengan liburan orang kemudian menjadi lebih sehat dan itu artinya lebih produktif misalnya. Nah, sudah banyak penelitian panjang yang juga menunjukkan apalagi di era modern sebenarnya pengaruhnya agak kecil. Kenapa? Karena orang antara liburan sekarang dengan liburan betulan itu sebenarnya sudah blur ininya batasnya. Kenapa? Karena orang sekarang semua terkoneksi dengan ini. Ketika liburan pun mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar libur. Jadi artinya ini yang juga berbahaya. Kalau kemudian orang mengkaitkannya dengan akan lebih sehat, akan lebih happy, ternyata penelitian-penelitian kuantitatif sekalipun maupun kualitatif tidak menunjukkan hal tersebut. Sangat kecil angkanya bahwa ketika banyak libur justru banyak bahagia dan nanti ujungnya ketika kerja menjadi lebih baik gitu. Sama saja karena tadi orang tidak pernah benar-benar libur. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya digital detox tadi. Bukan persoalan apakah harus sepanjang itu tadi liburnya 24 hari, 34 hari tidak akan pernah pengaruh ketika orang sebenarnya tidak pernah benar-benar lepas dari ini. Jadi
konektivitas terhadap dunia secara umum setiap hari itu yang sebenarnya membuat orang lebih stres. Bukan kemudian holiday atau liburan menjadi obatnya. Karena ketika dia liburan pun dia tetap tersambung ini 27 jam. Dan bahkan sekarang antara liburan dan kerja sudah tidak ada batas. Kenapa? Ketika kerja sambil ngelihat hal-hal yang tidak produktif. Begitu libur malah memikirkan kerjaan. Misalnya melihat hal-hal yang... Jangan-jangan setelah libur jadi tambah stres karena uangnya banyak dihabiskan sebelumnya. Ya itu ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan itu. Gitu kan. Jadi bahwa memang ada gap ketika orang yang bahagia itu siapa sih? Ya karena ketika orang yang memastikan ketika setelah liburan uangnya tidak habis. Ketika dia setelah liburan... Mana ada setelah liburan uangnya nggak habis? Pasti banyak habis. Ya ada orang yang sudah bekerja dengan sangat keras sehingga tahu bagaimana porsi-porsinya. Bahkan liburan ke luar negeri satu keluarga bohong kalau di bawah 100 juta. Ya pasti, tapi artinya memang ada orang-orang yang punya kemampuan untuk mengelola uang dengan sangat baik sehingga dia tahu pos liburan dia betul-betul pos liburan setelah pos-pos yang lain diselamatkan. Tapi dalam konteks kultur Indonesia yang memang kultur menyimpannya sangat rendah, ini yang berbahaya karena ketika liburan benar-benar amblas habis, belum lagi ditambah godaan sosial media. Orang liburan bukan karena betul-betul ingin istirahat dan menyehatkan dirinya, tapi lebih karena mengejar pansos, panjat sosial tadi. Karena Angga ingin menampilkan bahwa Anda adalah bagian dari komunitas modern yang bisa menampilkan hal-hal yang indah di sosial media Anda, di Instagram Anda dan sebagainya. Baik. Jadi tadi ada sisi sosial, ada sisi ekonomi. Sisi ekonominya kemudian disangsikan oleh pengusaha, dari sisi sosialnya jangan-jangan bisa membuat lebih stres lagi. Jadi apa sebenarnya tujuan pemerintah menambah libur panjang? Mungkin banyak masyarakat yang juga senang mendengarkan libur tambah panjang, tapi ternyata efeknya setelah libur panjang belum tentu positif. Kita akan balik saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.